03200023 dari kelas B2 Manajemen Dakwah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam tentang pendekatan historis dalam Islam dengan meneliti salah satu tokoh sejarah Islam yang ada di kota Kudus, yakni salah satunya ialah Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus. Raden Ayu Dewi Nawangsih adalah putri dari Sunan Muria, sedangkan Raden Bagus Rinangku yang kerap dipanggil masyarakat dengan sebutan Raden Rinangku merupakan putra dari Sultan Agung Raja Mataram, yang mana pada saat itu Raden Bagus menimba ilmu kepada Sunan Muria. Raden Ayu Dewi Nawangsih dikenal sebagai seorang wanita yang memiliki paras cantik. Karena paras cantik tersebut, Raden Bagus Rinangku jatuh cinta kepada Raden Ayu Dewi Nawangsih. Saat mondok di Sunan Muria, Raden Bagus Rinangku menimba ilmu dengan baik dan juga menjadi santri yang patuh, yang pada akhirnya menjadikan Raden Ayu Dewi Nawangsih jatuh cinta kepada Raden Bagus Rinangku. Selain mondok dengan baik, Raden Rinangku juga memiliki paras yang tampan. Hingga pada akhirnya Sunan Muria mengetahui bahwasanya putrinya yaitu Raden Ayu Dewi Nawangsih jatuh cinta kepada salah satu santrinya, yaitu Raden Bagus Rinangku. Untuk mencegah hal yang bisa melanggar syariat, Sunan Muria menguji Raden Bagus Rinangku dengan beberapa ujian. Yang pertama yaitu Raden Bagus Rinangku diperintah oleh Sunan Muria untuk memerangi segerombolan preman. Raden Rinangku memerangi segerombolan preman tersebut tanpa kekerasan, yakni memerangi dengan cara kehalusan, yang pada akhirnya preman tersebut tunduk atau patuh kepada Raden Rinangku. Yang kedua yaitu Raden Rinangku diperintah oleh Sunan Muria untuk menjaga burung di sawah. Sawah tersebut berada di Punden Mas. Setelah itu Raden Bagus Rinangku menjaga burung di sawah yang terletak pada sekitar lokasi Punden Masin. Setelah beberapa saat, ada burung berbondong-bondong datang dan memakan padi tersebut. Namun Raden Bagus Rinangku membiarkan burung itu makan padinya, dikarenakan Sunan Muria berkata, jaga burung, bukan jaga padi. Setelah beberapa saat, padi tersebut habis dimakan oleh para burung yang datang berbondong-bondong tadi. Sunan Muria tidak rela karena padinya habis dimakan oleh burung. Sunan Muria tidak terima, lalu padi tersebut dikembalikan utuh seperti semula oleh Raden Bagus Rinangku. Setelah mengembalikan padi yang dimakan burung tadi, Raden Bagus Rinangku merasa ilmunya lebih tinggi dari Sunan Muria, atau bapak dari Raden Ayu Dewi Nawangsih. Sunan Muria mendengar kabar tersebut dari penyampaian salah satu santrinya. Sunan Muria tidak terima. Lalu Raden Bagus Rinangku dicemparing dari Muria ke Duku Masin. Oleh sebab itu, perjalanan dari Muria ke Duku Masin lapang atau tidak ada halangan. Sunan Muria akhirnya memanah Raden Bagus Rinangku dari Muria Utara ke Muria Selatan, sejauh apapun jaraknya, karena beliau adalah seorang wali dan juga orang terdahulu itu memiliki ilmu yang tinggi. Panah tersebut mengenai Raden Rinangku, dan pada saat itu Raden Ayu Dewi Nawangsih sedang mengantarkan makanan untuk Raden Bagus Rinangku. Raden Ayu Dewi Nawangsih melihat hal itu, ingin menolong Raden Rinangku. Akan tetapi pada akhirnya Raden Ayu Dewi Nawangsih juga terkena panah bersama dengan Raden Rinangku, yang mana pada akhirnya mereka wafat di sawah tersebut. Yang tepatnya sawah tersebut sekarang adalah Punden Mas tersebut. Pada saat itu juga Raden Mataram datang ke Dukuh Masin dan sudah ada banyak orang yang datang untuk melayat Raden Ayu dan Raden Bagus. Raden Mataram berkata bahwa Raden Bagus dan Raden Ayu ketika meninggal nantinya maka mereka bisa dibuat sesoanan atau tempat peziarah. Tetapi pada saat itu juga Raden Mataram berbicara, mengapa yang ziarah kok semuanya pada diam seperti pohon jati.
Dan pada saat itu juga orang-orang yang melayat di sana berubah menjadi pohon jati yang ada di sekitar Punden Masin. Punden tersebut tidak lagi berupa sawah-sawah, akan tetapi berubah menjadi bukit-bukit. Pohon jati di sekitar makam tidak boleh ditebang. Meskipun itu ada keperluan yang sangat penting atau apapun, dilarang untuk menebang pohon jati yang ada di area makam. Selain itu juga ada adat Jawa yang masih melekat, yang masih dilakukan hingga saat ini, yakni seperti sedekah kubur, buka luwur, dan juga tayuban. Cukup sekian cerita singkat tentang Raden Ayu Dewi Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku. Apabila ada salah kata atau salah alur cerita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.